Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Profit semua, ketemu lagi dalam pokok bahasan IHSG sepekan dan juga ada rekomendasi saham untuk minggu nanti, yaitu tepat tanggalnya 18 April sampai 22 April. Gimana nih kabarnya di puasa ini? Masih pada happy kan? Apalagi sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Oke. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe ya, yang penting, terus like juga, gratis semuanya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar rekomendasi saham yang sangat-sangat bisa kalian gunakan. Oke, seperti yang kita ketahui, IHSG mengalami tren positif ya, menguat 0,34%, rata-rata volume hariannya juga naik 39% dan naik ke level 7.235 ya. Ditutup pada 14 April hari Kamis kemarin ya. Tren positif tersebut dengan adanya rata-rata volume harian bursa sebesar 39%. Oke. Kita lepas dulu dari IHSG sepekan, kita akan coba ke rekomendasi saham. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa video ini bersifat informasi dan riset edukasi dan sebuah analisis para mitra profit semua ya, bukan dijadikan sebagai acuan untuk membeli saham ataupun menjual saham yang mitra profit semua punya saat ini whole ya. Oke, kita akan mulai. Saham rekomendasi pertama yang bisa direkomendasikan adalah adanya BRIS ya, BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Bisa dilihat di sini ya. Di sini tuh ada fase akumulasi ya. Ini sempat ada fase akumulasi di sini ya. Cukup lama ini. Sepanjang bulan April ya, sempat mengalami penurunan di sini. Sini akumulasi, dan bila kita melihat volume ya, terakhir ini volumenya hijau ya, cukup besar, dan ini trennya juga bullish ya, dan saya prediksi ini akan mengalami bullish continuation. Targetnya bisa sampai ke 1675 ya minggu depan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua ada BBYB atau Bank Neo E-commerce ya. Trennya juga ini cukup bagus ya. Apabila ditarik garis ke sini, ini bisa menyentuhnya ya. Di sini masih ada kemungkinan bullish continuation ya. Diprediksi apabila menarik garis Fibonacci retracement ya. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini apabila menyentuh di level 2000 akan bertemu dengan golden ratio 38% ya, yang itu bisa menjadi pertanda bahwa BBYB ini akan mengalami bullish continuation hingga ke level 2300 ya. Dan kemudian ada Bank Danamon ya, BDMN ya. Bank Danamon juga mirip-mirip dengan Bank Neo ya. Ini kemungkinan akan mengalami bullish continuation setelah adanya volume yang cukup besar di sini, meskipun nggak terlalu ini, tapi ini akan mengalami bullish continuation. Ini sempat menyentuh ratio 50% retracement ya. Ini diprediksi minggu depan dan pekan-pekan selanjutnya bisa menembus ke 2350, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya ada Saratoga Investama Sedaya atau SRTG ya. Seperti ketahui ini sahamnya Pak Sandiaga Uno ya, keluarganya Pak Uno. Bisa dilihat di sini sempat adanya akumulasi cukup panjang dari bulan pertengahan Maret sampai April kemarin ya. Ini naik mengalami peningkatan ya.
peningkatan ditutup di 3.820. Ini peningkatannya cukup signifikan, mengingat di sini sempat menyentuh ya rasio 38%, 50%, 61% dan menembus. Ini kemungkinan masih melanjutkan tren bullish continuation. Cuman yang harus diperhatikan adalah hati-hati apakah ini menjadi siklus distribusi yang mengakibatkan adanya panic selling. Kita lihat ke depannya. Jangan lupa ya untuk dianalisa kembali menurut teman-teman. Dan dilihat juga ya kemarin di sini melihat dari history running trade bid offer ya, volumenya di sini masih cenderung bidnya ya atau permintaannya masih cukup besar. Di sini ini bisa jadi pertimbangan ya buat mitra profit semua untuk trading di sini ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua kita dari ini ya sektor primer ya, sektor primer tadi sektor keuangan perbankan ya. Ada Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company atau LTJ ya, sempat mengalami fase akumulasi yang cukup panjang ya, sama ya dari pertengahan Maret ya sampai ke April kemarin ya. Ini masih ya sampai ini diperkirakan akan mengalami, menurut saya ini akumulasi cukup panjang, mungkin akan mengalami bullish ya. Dilihat di sini ya, di sininya volume cukup bagus ya, penanda volumenya hijau, kemungkinan ini akan melanjutkan bullish continuation atau fase markup ya, fase markup atau bisa naik ya, mungkin bisa sampai ke 1520 ya, titik terdekat di minggu depan. Apabila kita melihat kecenderungan bid offer di sini masih cukup besar, 9.000 ya, permintaan masih cukup besar ketimbang daripada over atau kecenderungan selling. Oke, selanjutnya kita punya Apian ya, Apia ya, perusahaannya pemilik Pak Hermanto Tanoko. Bisa dilihat ya, apabila kita menarik garis Fibonacci retracement di sini sempat menyentuh rasio 38%, yang dimana ini akan bisa menjadi pertanda untuk melanjutkan bullish continuation ya, seperti ini ya. Ini hijau ya, hijau, kemungkinan masih bisa menyentuh level sampai level 800 ya, 800 ya atau 820. Selanjutnya ada MSC Sky Vision. Di sini apabila kita lihat saham ini sempat saya ya menggunakan Elliott Wave ya, sempat saya prediksi beberapa waktu yang lalu, sempat mengalami kenaikan menyentuh level 550 tapi turun kembali ke fase akumulasi, di mana fase akumulasi ini bisa disebut trend sideways, tidak cenderung naik, tidak cenderung turun, di situ-situ saja. Volumenya juga tidak terlalu besar juga seperti volume sebelumnya. Ini mungkin hanya sekedar informasi saja ya, atau analisa kembali. Menurut perkiraan saya ini mungkin bisa naik ya dalam waktu ke depan. Harus dilihat di sini ya, volumenya hijau, meskipun belum cukup kuat tapi diprediksi akan naik ke level 500 ya, kemudian turun, kemudian naik, dan ya intinya ini adalah bullish continuation. Dilihat dari running trade juga ini tipis ya. Ini bisa jadi pertimbangan ya buat mitra semua. Selanjutnya masih di non primer ya, kita punya Net TV ya. Net TV ini di pertengahan Maret kemarin juga sama mengalami fase akumulasi hampir sama-sama dengan yang sebelumnya ya. Banyak yang fasenya akumulasi ya. Dalam kalau kita tarik ini daily chart ya, volume ini membentuk base ya, base atau consolidation di sini. Oke, disebut fase akumulasi. Ini juga sama ya, kemungkinan masih bisa naik sampai ke level 500 ya, sampai ke level 500, kemudian akan melanjutkan bullish continuation. Oke, selanjutnya kita ke bahan baku aneka tambang atau Antam. Antam ini minggu kemarin
dari minggu-minggu sebelumnya ini cukup bagus ya, mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sebelumnya sempat saya ini juga ya, di bulan Maret kemarin ini mengalami akumulasi, tapi saya begitu melihat adanya volume hijau ini, saya coba tarik garis Elliott ya, prediksi ini kemungkinan bisa naik ya sampai ke level 3000. Ini patut kita tunggu ya, apakah bisa sampai ke 3000, soalnya masih cukup ini ya, masih cukup kuat meskipun kemarin sempat turun ya di level 2790, sempat ke 2860, kemudian turun lagi ke 2780. Bisa dilihat di sini ya, volumenya merah ya. Selanjutnya ada SMMT atau Golden Eagle Energy. Ini cukup menarik ya, ini saham ini dari IPO-nya ini luar biasa ya, sempat disuspend ya, di sini bisa mengalami kenaikan ya. Begitu dibuka suspendnya langsung naik lagi. Nah, ini patut kita mengingat di sini juga moving average-nya juga masih menyentuh moving average 30 ya. Masih di atas ini, di bawah ini. Oke, selanjutnya ini cukup menarik nih di running trade-nya juga, bid offer-nya ini juga masih cenderung banyak permintaan ya. Ini bisa jadikan pertimbangan buat micro profit semua, dicoba ya. SMMT. Selanjutnya ada ADMR, Adaro Minerals Indonesia. Nah, Adaro Mineral Indonesia ini saya melihatnya ada di sini sempat ada pas akumulasi ya, 3 kali. Ada 3 kali di sini pas akumulasi. Nah, ini kan kemarin ditutup di 2866. Yang harus kita waspadai adalah apakah ini akan bentuk akumulasi kembali, akumulasi keempat, atau distribusi penanda downtrend. Kita harus hati-hati ya, terutama para swing trader ya. Takutnya coba di sini ketika menyentuh level 3000 turun gitu. Sebaiknya harus cukup diamati ya, selalu diamati ini. Tapi menurut saya ini masih bisa menyentuh sampai level 3000. Next, ini di sini juga permintaannya juga cukup ini ya, masih banyak di permintaan. Selanjutnya ada CMMP atau AirAsia Indonesia ya. Di sini trennya itu ini ya, trennya tuh bullish, trennya tuh sangat terlihat ya di sini. Ini sempat mengalami tren bullish ya, tapi sayang sekali ini turun. Tapi kita lihat konfirmasi di sini apakah menyentuh sampai 590. Perkiraan saya akan naik ya, membentuk bullish continuation ataupun fase sideways ya, trend sideways ya, akumulasi. Selanjutnya ada MTEL ya, infrastructure. Kita masuk ke infrastructure, Toyota Telekomunikasi ya. Di sini kalau kita lihat juga masih cukup bisa ya, ini bisa ya, mengingat levelnya juga hijau, volume level juga ini masih ada kemungkinan naik ya. Kalau kita tarik garis horizontal di resisten terdekat bisa menyentuh sampai 780. Running trade-nya juga ini masih cukup besar permintaannya ya, ini masih bisa jadikan pertimbangan untuk swing di sini. Kemudian ada Waskita Karya. Nah, Waskita Karya ini khusus ya, saya memprediksi ini pada tahun 2024 akan menyentuh level 2000 ya. Indikatornya saya pergunakan ini ada Elliott Wave ya. Saya sempat tahun kemarin sempat dari awal tahun sempat menarik coba dari garis ini ya, 1, 2. Nah, ini ternyata terjadi yang kedua. Nah, apakah akan naik ya? Kita lihat saja ya ke depannya, dan kemungkinan sampai ke level 2000 atau level tertingginya di tahun 2024 ini bisa jadi investasi jangka panjang. Mengingat di sini Waskita Karya merupakan saham LQ45
dengan harga yang sangat rendah ya. Selain dari Medco Energi, salah satunya adalah Waskita Karya. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Cukup sekian ya pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segalanya. Jangan lupa klik like dan komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas kunjungan ke channel Mitra Profit. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat, berkah, dan cuan. Salam happy cuan. Dadah.